Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini Bapak akan melanjutkan membahas bab barisan dan deret, yaitu kita lanjutkan materinya, yaitu barisan geometri. Oke, kita akan bahas barisan geometri. Sebelumnya akan Bapak berikan salah satu contoh barisan geometri ya, yaitu 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Perhatikan, dari 2 ke 4 dia dikali 2. Begitupun dari 4 ke 8 juga dikali 2. Dari 8 ke 16 juga dikali 2. Nah, ciri dari barisan geometri itu operasinya adalah dikali. Jadi dia dikali 2, dikali 2, dikali 2 ya. Jadi operasinya dikali. Berbeda dengan barisan aritmetika kemarin. Kalau barisan aritmetika, maka operasinya ditambah atau dikurangi ya. Jadi sekali lagi kalau barisan geometri operasinya adalah dikali. Dalam hal ini dia dikali 2, dikali 2, dikali 2, dan seterusnya. Kemudian untuk penotasiannya, 2 ini sebagai suku pertama, maka dinotasikan sebagai A. Sedangkan dikali 2 ini dinotasikan sebagai R, yaitu rasio. Sekali lagi, A ini sebagai suku pertama, R ini sebagai rasio. Kemudian selain itu, suku pertama ini juga bisa dinotasikan sebagai U1 ya. Dalam hal ini, A dan U1 merupakan suatu hal yang sama. Sedangkan 4 dinotasikan sebagai U2, 8 ini suku ketiga nak ya, jadi dinotasikan sebagai U3, ini suku keempat dinotasikan sebagai U4 ya. Dan seterusnya sampai di sini misalkan ada suku ke N dinotasikan sebagai UN ya. Dengan rumus UN-nya yaitu sama dengan A dikali R pangkat N-1. Dengan UN ini yaitu sama dengan suku ke N. Sedangkan A-nya tadi adalah suku pertama, sedangkan R-nya adalah rasio. Nah, rasio ini rumusnya adalah U2 dibagi U1, atau bisa juga U3 dibagi U2, atau secara umum UN dibagi UN-1. Kalau barisan aritmetika kemarin, dia punya beda ya, sedangkan beda rumusnya adalah U2 dikurangi U1. Nah, kalau barisan geometri dia punya R, rumusnya adalah U2 dibagi U1. Jadi bedanya kalau aritmetika itu dikurangi, kalau geometri dibagi ya. Jadi ini adalah rumus rasio dari barisan geometri. Perhatikan contoh 1. Diberikan barisan geometri yaitu 4, 8, 16, dan seterusnya dengan A atau suku pertamanya nak ya. Suku pertamanya sama dengan 4, betul ya? Nah, di sini suku pertamanya 4. Dan rasionya sama dengan 2. Coba kita cek 4 ke 8 dikali 2, ini juga dikali 2. Berarti betul ya, rasionya sama dengan 2 ya. Kemudian rumus suku ke N barisan tersebut dapat diperoleh yaitu, nah kita menggunakan rumus yang ini yaitu UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. Sesuai dengan ini nak ya. Oke. Kemudian kita masukkan A-nya sama dengan 4. Nah, berarti di sini 4, sedangkan R-nya sama dengan 2. Nah, berarti di sini R-nya sama dengan 2. N-nya tetap ya, karena di sini mau dicari suku ke N, maka N-nya tetap ya. Kemudian 4 ini bisa kita rubah menjadi 2 pangkat 2 ya. Nah, kenapa kok dirubah menjadi 2 pangkat 2? Supaya sama ini basisnya ya, sama-sama 2 ya. Kemudian karena ini basisnya sudah sama, yaitu sama-sama 2, kalau dikali sifatnya yaitu pangkatnya ditambah ya. Jadinya 2 ditambah N-1. Ini nak ya. 2 ditambah N-1. Sekali lagi, kalau basisnya sama, kemudian operasinya dikali, maka sifatnya adalah pangkatnya ditambah, yaitu 2 ditambah N-1. Kemudian plus N-nya Bapak taruh depan di sini nak ya. Kemudian 2 min 1 sama dengan 1. Maka dapat kita peroleh rumus UN dari barisan tersebut, yaitu sama dengan 2 pangkat N plus 1 ya.
Kemudian dapat diperoleh misalkan suku ke-20 dari barisan tersebut. Nah, kalau mau dicari suku ke-20, maka tinggal diganti saja N-nya 20. Sehingga U20-nya sama dengan 2 pangkat, nah ini nak ya, N-nya sama dengan 20 ya, plus 1. Begitupun misalkan dicari suku ke-30, berarti N-nya tinggal diganti 30 ya, jadi mengikuti N di sini ya. Kemudian 20 tambah 1 sama dengan 21. 2 pangkat 21. Sehingga dapat kita peroleh yaitu suku ke-20-nya sama dengan 2 pangkat 21. Kalau kalian mau menghitung ini tidak apa-apa, silakan dihitung ya. Tapi karena ini pangkatnya terlalu besar, maka tetap dibiarkan seperti ini saja ya. Oke. Kemudian dapat diperoleh misalkan 1024 merupakan suku keberapa. Nah, gitu ya. Jadi yang ditanya adalah N-nya. Kita gunakan rumus ini. Kita sudah dapat tadi rumusnya adalah UN sama dengan 2 pangkat N plus 1. Ini nak ya, UN sama dengan 2 pangkat N plus 1. Nah, 1024 ini posisinya sebagai UN. Jadi UN-nya diganti 1024 sama dengan 2 pangkat N plus 1. Jadi N-nya tetap ya. Kemudian 1024 ini bisa kita rubah bentuknya menjadi 2 pangkat 10. Bisa kalian cek nanti 2 pangkat 10 pasti hasilnya adalah 1024. Kenapa kok dirubah menjadi 2 pangkat 10? Supaya basisnya sama. Kalau sudah sama nanti bisa dicoret ya. Sehingga 10 sama dengan N plus 1. Ini nak ya, 10 sama dengan N plus 1. Kemudian plus 1-nya pindah ruas jadi min 1. Ketemu 10 sama dengan 9. Sekali lagi, plus 1-nya pindah ruas jadi min 1. 10 min 1 sama dengan 9. Maka kita peroleh N-nya sama dengan 9. Artinya apa? Artinya 1024 merupakan suku ke-9 ya. Oke. Jadi intinya baik nanti yang ditanya suku ke-20 atau yang ditanya N-nya tetap menggunakan rumus ini ya. Oke, selanjutnya perhatikan contoh 2. Diberikan barisan geometri dengan rumus UN sama dengan 3 dikali 2 pangkat N plus 1. Rasio dari barisan tersebut dapat diperoleh yaitu, nah pertama-tama kita cari U1-nya dulu nak ya. Kalau mencari U1 maka N-nya tinggal diganti 1. 3-nya tetap, 2-nya tetap, sekali lagi N-nya tinggal diganti 1 plus 1 ya. 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 pangkat 2 sama dengan 4. 4 dikali 3 sama dengan 12. Maka dapat kita peroleh U1-nya sama dengan 12. Kemudian kita cari U2. Kalau U2 berarti N-nya tinggal diganti 2 ya. Langsung saja 2 tambah 1 sama dengan 3. 2 pangkat 3 sama dengan 8 dikali 3 sama dengan 24. Setelah ketemu U2 dan setelah ketemu U1 dan U2-nya, maka dapat kita peroleh rasionya, yaitu rasio rumusnya U2 dibagi U1. Ini nak ya. Nah, rasio rumusnya adalah U2 dibagi U1 ya. U2 dibagi U1. U2-nya itu sama dengan tadi ketemu berapa? 24. U1-nya sama dengan 12. Nah, 24 dibagi 12 sama dengan 2. Maka dapat kita peroleh rasionya sama dengan 2 ya. Oke. Selanjutnya perhatikan contoh 3. Diberikan suatu barisan geometri dengan suku ketiga adalah 2/9 dan suku kelima adalah 2/81. Suku pertama dan rasio barisan tersebut dapat diperoleh yaitu, nah anak-anak perhatikan di sini diberikan suku ketiga sama dengan 2/9. Nah, U3, suku ketiga ini bisa dijabarkan menjadi AR pangkat 2. Dari mana? Dari sini nak. Coba Bapak tuliskan dulu rumusnya. UN, rumusnya nak ya. AR pangkat N-1. Nah, berarti kalau U3, N-nya kan 3. 3 min 1 berapa? 2. Jadi cirinya selalu dikurangi 1. Jadi kalau U3 jadinya AR pangkat 2. U3-nya sama dengan berapa? Yaitu sama dengan 2/9. Kemudian diberikan suku kelima. Kalau suku kelima berarti bisa dijabarkan jadi AR pangkat
4. Sekali lagi selalu berkurang 1 atau selisihnya 1 ya. Sekali lagi U5 bisa dijabarkan jadi AR pangkat 4 sama dengan 2/8 1 ya. Kemudian kalau misalkan aritmetika kemarin ada persoalan seperti ini, itu kan caranya dieliminasi substitusi, dielisusi ya. Tapi kalau barisan geometri caranya bukan dielisusi, tapi dengan cara dibagi, yaitu yang besar dibagi yang kecil. Nah ini nak ya, AR pangkat 4, nah dibagi AR pangkat 2. AR pangkat 4-nya berapa? 2/81. AR pangkat 2-nya berapa? Yaitu 2/9 ya. Kenapa kok dibagi? Karena dengan dibagi nanti A-nya bisa hilang. Coba A dibagi A sama dengan habis. Betul nak ya? A dibagi A habis ya. Sedangkan R pangkat 4 dibagi R pangkat 2. Nah, kalau tadi dikali sifatnya pangkatnya ditambah. Tapi kalau dibagi, ini kan dibagi nak ya, maka sifatnya pangkatnya dikurangi. 4 dikurangi 2 sama dengan R pangkat 2 ya. Kemudian pembagian Bapak rubah menjadi perkalian. Tapi syaratnya ini harus dibalik. 2/9 jadinya 9/2 ya. 2/81-nya tetap. Kemudian 2 dibagi 2 habis. 81 dibagi 9 sama dengan 1/9. Jadi sekali lagi nak ya. 81 dibagi 9 sama dengan 9. 9-nya di bawah nak ya. Nah 9-nya di bawah. Kemudian 1/9 bisa, oh ya ini nak. Kuadrat pindah ruas jadi plus minus akar. Akar 1/9 sama dengan 1/3. Sekali lagi nak ya. Kuadrat pindah ruas jadi plus minus akar. Plus minusnya ini, kemudian akar 1/9-nya sama dengan 1/3. Jadi jangan lupa plus minusnya nak ya. Kuadrat pindah ruas jadi plus minus ya. Oke. Sehingga dapat kita peroleh R-nya itu sama dengan plus 1/3 atau minus 1/3. Untuk R-nya sama dengan plus 1/3, maka dapat kita peroleh A-nya, yaitu ini nak ya. R sama dengan 1/3, coba kita masukkan ke sini. Boleh dimasukkan sini, boleh dimasukkan sini. Saran Bapak dimasukkan sini aja ya. Fokus nak ya, R-nya sama dengan 1/3. R-nya kita masukkan 1/3. 1/3 kuadrat sama dengan 1/9. Di sini 9, di sini 9. Sekali lagi, 1/3 kuadrat sama dengan 1/9. Di sini per 9, di sini per 9. Dicoret nak ya. Nah, berarti tinggal 1. A dikali 1 sama dengan A. Maka dapat kita peroleh A-nya sama dengan 2. Nah, ini ya. Maka dapat kita peroleh A-nya 2. Jadi, untuk mencari A-nya, tinggal kita masukkan saja R sama dengan 1/3 ke sini ya. Kemudian, sedangkan untuk R sama dengan min 1/3, maka dapat kita peroleh A-nya yaitu caranya sama nak, kita masukkan saja R-nya min 1/3. Fokus nak ya, min 1/3 kuadrat sama dengan plus 1/9. 1/9, 1/9 dicoret nak ya. Tinggal 1. 1 dikali A sama dengan A. Maka A-nya juga kita peroleh sama dengan 2. Nah ini, maka A-nya juga diperoleh sama dengan 2. Kemudian misalkan untuk A sama dengan 2 dan R sama dengan 1/3. Nah, jadi kita pakai yang ini nak ya. Kita pakai yang A-nya 2 dan R-nya 1/3 ya. Oke, untuk A-nya 2 dan R-nya 1/3, maka dapat diperoleh nilai suku ke-10 barisan tersebut yaitu, oke. Ini nak ya. Sekali lagi, kalau U10 berarti apa? AR pangkat 9 selalu berkurang 1 atau selisih 1. A-nya tadi kita pakai 2, nah berarti A-nya diisi 2 nak ya. R-nya kita pakai yang 1/3, ini R-nya 1/3 ya. Kemudian 1/3 pangkat 9, jadinya 1/3 pangkat 9. 3 pangkat 9 sama dengan 19.683 ini nak ya. Kemudian atasnya dikali 2. 2 dikali 1 sama dengan 2 ya. Oke, maka dapat kita peroleh nilai suku ke-10 barisan tersebut yaitu sama dengan ini. Yaitu 2/19.683 ya. Oke, selanjutnya perhatikan contoh 4. Diberikan suatu barisan geometri yang memenuhi
U1 dikali U2 dikali U3 sama dengan 27. Suku kedua dari barisan tersebut dapat diperoleh yaitu, nah ini nak ya, karena kita diberikan ini, maka ini kita jabarkan dulu. Sekali lagi kita menggunakan konsep ini nak ya. Suku pertama itu sama halnya dengan A. Kalau U2 berarti AR pangkat 1. Kalau U3 berarti AR pangkat 2. Ingat selisihnya selalu 1 nak ya. Kayak ini tadi ya. Kalau di sini N maka di sini N-1 selalu 1 ya. Sama dengan 27. Kemudian A dikali A sama dengan A pangkat 3. Sedangkan R dikali R kuadrat. Nah, sekali lagi kalau dikali maka sifatnya pangkatnya dijumlah. Di sini R pangkat 1. R dikali R pangkat 2. 1 tambah 2 sama dengan R pangkat 3 ya. Kemudian ini kan sama-sama pangkat 3, maka pangkat 3-nya kita keluarkan. Nah, berarti ini tinggal A, di sini tinggal R. Kalau misalkan nak ya, kalau misalkan di sini R pangkat 6. Misalkan di sini R pangkat 6. Berarti 3-nya kita keluarkan, maka di sini tinggal R pangkat 2. Karena 6 dibagi 3 sama dengan 2. Maka nanti di sini nulisnya R pangkat 2 ya. Jadi harus hati-hati nak ya. Oke. Kemudian 27 ini bisa Bapak rubah menjadi 3 pangkat 3 ya. Nah, sehingga di sini pangkat 3, di sini juga pangkat 3. Sama-sama pangkat 3-nya ya. Maka pangkat 3-nya ini dicoret. Sehingga kita peroleh AR sama dengan 3 ya. Oke. AR pangkat 1. AR pangkat 1 itu siapa? AR pangkat 1 itu sama dengan U2. Kalau kita kembalikan U2 itu siapa? U2 ya AR pangkat 1 ya. Maka dapat kita peroleh ini nak, suku keduanya yaitu U2 sama dengan 3. Jadi dengan menjabarkan ini saja langsung ketemu suku keduanya sama dengan 3 ya. Jadi anak-anak kalau misalkan dikasih ini ya udah ini tinggal dijabarkan. Nanti pasti ketemu yang dicari ya. Oke. Kemudian, nah ini Bapak bahas suku tengah nak ya. Suku tengah. Perhatikan. Nah, misalkan di sini ada UT. Ini rumusnya nak ya. Jadi suku tengah itu notasinya adalah UT. T-nya adalah tengah. Suku tengah. Rumusnya adalah akar A dikali UN. UN ini apa? UN ini adalah suku terakhir ya. A adalah suku pertama atau suku awal ya. Atau bisa juga rumus UT itu menggunakan rumus yang kedua ini, yaitu UT sama dengan A dikali R pangkat setengah N min 1 ya. Jadi sekali lagi untuk suku tengah itu rumusnya ada dua. Bisa pakai rumus yang pertama, bisa pakai rumus yang kedua ya. Nanti bergantung soalnya pakai rumus yang mana. Nanti Bapak berikan contoh semuanya ya. Nah, perhatikan contoh 5. Diberikan barisan geometri yaitu 2, 2/3, 2/9, sampai 2/81. Suku tengah dari barisan tersebut dapat diperoleh yaitu, nah, perhatikan nak, di sini diketahui suku pertama dan diketahui suku terakhir. Maka kita cukup menggunakan rumus yang ini saja untuk mencari suku tengah ya. Nah, karena ini ada suku pertama, ini suku terakhir. Maka kita gunakan rumus ini nak ya. Nah, ini rumusnya. UT sama dengan akar A dikali UN. A-nya itu sama dengan 2. Ini nak ya. Sedangkan UN suku terakhirnya sama dengan 2/81. Ini nak ya, 2/81 ya. 2 dikali 2 sama dengan 4. 4/81 kalau di akar. Nah, 4 kalau di akar sama dengan 2. 81 kalau di akar sama dengan 9. Maka dapat kita peroleh suku tengahnya sama dengan 2/9 ya. Sebenarnya ini bisa kok kalian kalian manual juga bisa ya. Coba misalkan Bapak manual nak ya. Nah, ini kan suku pertamanya 2, berarti 2, kemudian 2/3. Nah, 2/3 artinya dikali sepertiga nak ya. Dikali sepertiga jadi 2/9, dikali sepertiga lagi jadi 2/27, dikali sepertiga lagi jadi 2/81. Betul ya? Suku terakhirnya adalah 2/81. Tampak suku tengahnya itu ini nak. Nah,
tampak suku tengahnya adalah ini. Betul ya? Loh, 2/9 ya. Jadi kalau kita manual, kita cari suku tengahnya, pasti hasilnya akan sama ketika kita menggunakan rumus. Sebenarnya lebih enak menggunakan rumus, nak. Tinggal dimasukkan, selesai ya. Nah, ini kalau manual kelemahannya tuh gini, nak. Kalau misalkan ini sukunya banyak, misalkan ada 51 suku, kita nggak mungkin manual, nak ya. Nah, jadi kayak gitu ya. Jadi manual itu mesti ada resikonya nanti. Jadi mendingan menggunakan rumus, tinggal dimasukkan selesai ya. Oke. Semoga bisa dipahami nggih. Oke, sekarang perhatikan contoh 6. Diberikan barisan geometri dengan suku pertamanya 3 dan suku tengahnya 12. Apabila rasionya sama dengan 2, maka dapat diperoleh banyaknya suku barisan tersebut, yaitu, nah perhatikan nak, di sini diketahui suku tengahnya sama dengan 12 ya. Maka tadi kan rumusnya suku tengah kan ada 2, nak ya. Nah, karena di sini diketahui suku pertama dan diketahui rasio, maka kita nggak mungkin menggunakan rumus yang pertama, karena rumus yang pertama itu diketahui suku pertama dan suku terakhir. Maka kita menggunakan rumus yang kedua ya. Rumus yang kedua yaitu UT sama dengan A dikali, nah ini ada rasionya, pangkat setengah dikali N-1 ya. Jadi nanti penggunaan rumus pertama atau rumus keduanya bergantung soal, nak ya. Kalian sesuaikan sendiri dengan soalnya ya. UT, suku tengahnya di sini adalah 12 ya. Kemudian suku pertamanya adalah 3. Kemudian rasionya sama dengan 2. Pangkat setengah N-1 ya. Kemudian dikali 3. Betul nak ya? Dikali 3 pindah ruas jadi dibagi 3. 12 dibagi 3 sama dengan 4 ya. Nah, 2 pangkat setengah N-1-nya tetap. Kemudian 4 kita rubah menjadi 2 pangkat 2. Kenapa kok dirubah menjadi 2 pangkat 2? Sekali lagi supaya basisnya sama. Kalau basisnya sudah sama, maka bisa dicoret ya. Sehingga kita peroleh 2 sama dengan setengah N-1 ya. Kemudian ini nak, dibagi 2. Dibagi 2, pindah ruas jadi dikali 2. Atau dalam artian kali silang, nak ya. Kali silang 2 kali 2 sama dengan 4. N-1-nya tetap ya. Min 1 pindah ruas jadi plus 1. 1 plus 4 sama dengan 5. Maka kita peroleh N-nya sama dengan 5. Artinya apa? Artinya banyaknya suku barisan tersebut yaitu sama dengan 5. Jadi barisan tersebut ada 5 suku ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan yaitu kita bahas suku sisipan. Nah, perhatikan nak ya. Diberikan barisan geometri dengan rasionya R, misalkan di antara dua suku berurutan dari barisan tersebut disisipkan P bilangan, sehingga diperoleh barisan geometri yang baru ya. Dengan rasionya yaitu R aksen. Jadi R aksen ini adalah rasio dari barisan geometri yang baru nak ya, yaitu barisan geometri yang sudah disisipkan P bilangan ya. Maka rumus R aksen atau rasio yang baru dapat diperoleh yaitu ini nak. Nah, rumusnya R aksen yaitu sama dengan P plus 1 akar R ya. Oke, lebih jelasnya perhatikan contoh 7. Diberikan barisan geometri yaitu 2,54, 1458, seterusnya. Apabila di setiap dua suku berurutan barisan tersebut disisipkan dua buah bilangan, sehingga berbentuk barisan geometri baru. Perhatikan ya, disisipkan dua buah bilangan. Disisipkan P bilangan, berarti P-nya ini sama dengan 2 ya. Maka rasio barisan geometri yang baru tersebut yaitu, nah ini nak ya, rumusnya rasio yang baru. R aksen sama dengan P plus 1 akar R. P-nya tadi berapa? P-nya tadi 2, maka P-nya kita masukkan 2. Sedangkan rasio barisan yang lama, nah perhatikan ini barisan yang lama nak ya. Rasionya berapa ini? 2 ke 54 itu dikali 2, 7. Begitupun 54 ke 1458 juga dikali 2, 7. Maka rasionya
maka rasionya ini nak ya. Nah, rasionya sama dengan 27 ya. 2 tambah 1 sama dengan 3. Akar 27, 3 akar 27 itu sama dengan 3. Maka dapat kita peroleh rasio barisan geometri yang baru tersebut yaitu sama dengan 3. Ini kalau misalkan dijelaskan seperti ini nak maksudnya. Coba Bapak tulis dulu nak ya. Oke. 54 1458. Jadi ini nak, apabila di setiap dua suku berurutan barisan tersebut disisipkan dua buah bilangan. Jadi di antara 2 dan 54 ini akan disisipkan dua bilangan. Ini nak ya. Di antara 2 dan 54 ini akan disisipkan dua bilangan. Begitupun di antara 54 dan 1458 juga akan disisipkan dua bilangan. Soalnya ini di setiap ya. Oke. Kemudian anak-anak perhatikan dari sini ke sini tadi rasionya berapa nak? 27 nak ya. Nah, 27. Ketika disisipkan rasio yang baru itu menjadi 3. Nah, ini rasionya jadi dikali 3. Ini tadi dikali 27. Ini juga dikali 3, ini juga dikali 3. Coba kita cek. 2 dikali 3 sama dengan 6. 6 dikali 3 sama dengan 18. 18 kali 3 sama dengan 54. Jadi pas nak ya. 2 kali 3, 6 kali 3, 18 kali 3, 54. Begitupun ini kalau kalian teruskan dikali 3 kali 3 kali 3 pasti hasilnya ini ya. Oke, jadi kurang lebih penjelasannya seperti itu. Semoga bisa dipahami nak nggih. Oh ya, kemudian suku kelima barisan geometri yang baru tersebut yaitu, ingat ini barisan geometri yang baru nak ya. Berarti kita pakai rasio yang baru yaitu rasionya 3. Suku kelima berarti kita pakai rumus UN sama dengan AR pangkat N-1. Nah, A-nya di sini berapa nak? A-nya tetap 2 nak ya. Jadi A-nya tetap 2. Nah, A-nya di sini 2. R-nya berapa? Pakai R yang baru nak ya, yaitu 3. Sedangkan karena ini suku kelima, berarti N-nya 5. 5 min 1 sama dengan 4. 3 pangkat 4 sama dengan 81. 81 kali 2 sama dengan 162. Sehingga dapat kita peroleh suku kelima dari barisan geometri yang baru tersebut, yaitu 162 ya. Ya, demikian materi yang bisa Bapak sampaikan. Semoga bisa dipahami nak ya. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui kolom komentar. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.